kabar kalian? Senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini kelanjutan video yang kemarin. Ini aku sepulang dari klinik atau dari derma. Jadi ini aku langsung mau beres-beres kamar. Sebenarnya ini tadi pagi tuh aku nggak sempat, emang nggak diberesin gitu. Karena aku mau rubah atau mau geser drawer yang ada di kamar aku, karena kan sempit banget gitu ya. Nah niatnya tadinya ini emang mau ditaruh di kamar, cuma nggak muat ya, jadinya ini nanti mau dirubah posisi lagi. Nah ini juga AC-nya udah bocor lagi, jadi ya udahlah, kali ini aku mau ngeberesin sekalian kamarnya, sekalian pel-pel juga. Nah itu kucing-kucing aku seperti biasa, dia tuh mau ngebantuin ngerecokin. Jadi kalau misalkan aku mau beberes rumah, mereka itu kayak kepo gitu, kayak pengen main-main gitu, disangkanya main-main mungkin ya, tapi padahal ini lagi repot banget. Jadi drawer ini tuh kebesaran gitu untuk ukurannya, untuk kalau di ruangan kamar aku yang 3 kali 3 meter gini. Jadi udah nyari posisi sana sini, tetap ini tuh kelihatan sempit. Jadi udah ini kita keluarin. Mungkin ini bakalan aku taruh di ruang tengah dulu, dan niatnya itu ruang tengah itu yang pupet warna hitam mau aku keluarin. Itu si teteh mau gitu, bukan si teteh yang tukang ayam, bukan kakak kandung aku mau, jadi nanti aku kasih ke dia. Dan ini mau aku taruh ke ruang tengah gitu. Ruang tengah itu yang hitam itu bukannya aku nggak mau, karena apa ya, itu tuh kayak kelihatan nggak rapi aja kan, karena kelihatan kaca-kacanya. Jadi kalau kayak pakai drawer ini lebih tertutup dan lebih rapi aja. Dan aku juga senang karena drawer ini kelihatan lebih kayak estetik gitu, dan warnanya juga warna putih. Nah ini Pak Su ngajakin bercanda, katanya udah dibilang sama ayah itu jangan di kamar, nggak muat, ngeyel katanya, makanya dia ngeledekin aku. Nah sekalian ini aku mau beres-beresin juga untuk ruang tengahnya, karena lebih besar jadi bisa muat apa aja. Jadi untuk sementara waktu videonya mungkin kalian melihatnya seperti ini ya. Maafin ya, namanya juga nggak punya gudang. Harusnya tuh yang penting itu waktu lagi bangun rumah harus punya gudang ya. Kalau nggak punya gudang ya kayak gini, taruhnya secara rempil kayak ginilah, pokoknya nyempil sana nyempil sini, pokoknya diatur-atur aja. Dan ini juga aku tadi tuh sekalian apa yang namanya dari Jakarta kan, naruhnya ya udah naro aja, serok gitu. Jadi kalau setiap video itu aku rapihnya mungkin beberapa menit atau beberapa setengah jam atau gimana, nantinya itu pasti berantakan lagi. Dan ya udah nggak apa-apa, yang namanya berumah tangga kerjaannya selalu berulang ya, biarpun kadang habis gimana ya, namanya berumah tangga kita pengennya rapih selalu gitu kan. Tapi kan punya anak kecil, terus kepala di rumah itu kepalanya ada 3 yang beberes cuma 1, ya udah jadinya kadang yang satunya kalau emang lagi drop atau lagi capek banget ngurusin rumah mulu, udahlah sebodoh ting gitu ya, udah mau kayak gimana ntar juga dikerjain sendiri lagi kalau emang udah moodnya bagus kayak gitu. Kadang kalau misalnya kita udah ngomong kayak gini nih, ini tuh aku udah nyuruh banget sama suami aku untuk memberesin kabel-kabel kayak gini, cuma kata suami ya udah dibeliin dulu alat-alatnya katanya. Cuma ya balik lagi, karena emang belum ada uang, pengen aku ya udah dilakbanin aja kayak gini gitu. Cuma kadang ya tangannya gatal gitu, Neji main tarik sono tarik sini untuk si kabelnya kayak gitu, karena buat ngecas nanti tuh berantakan lagi. Cuma ini aku udah wanti-wanti banget gitu, pokoknya jangan sampai kalau mau ngecas ditaruh dulu gitu. Dan ini satu lagi, ini pinil aku atau karpet pinil aku tadi sobek karena pas lagi geser lemari. Jadi ini aku akalin pakai lakban biar dia tuh nggak sobeknya tambah besar, karena kalau misalnya nggak dilakban kayak gini kan suka kayak yang tangan gatel gitu ya. Apalagi Neji juga biarpun udah kelas 1, tetap yang namanya masih anak-anak susah dibilangin kayak gitu. Nah itu Abon, kucing-kucing aku selalu sibuk ngikutin aku. Itu sama DC ya, DC juga bercanda mulu sama Abon. Jadi kayak DC itu tuh kayak ibunya gitu, karena warnanya sama banget kayak kucing Himalaya gitu, padahal Abon itu anaknya Bella ya. Nah ownernya DC ini kadang suka salah paham, dikiranya itu anaknya DC, jadi dia minta Abon katanya buat dia. Cuma aku bilang ini bukan anaknya DC, ini anaknya Bella. Nah kemarin juga dia kekeh katanya kalau emang DC belum punya anak ya udah balikin lagi ke sini katanya buat dia lagi. Cuma aku tahu karakternya dia, jadi dia tuh gampang bosen, gampang ininya gitu ya. Jadi kataku maaf, keluarga juga udah senang sama DC, kita udah ngerawat dan DC udah mulai nyaman. Jadi
nggak bisa yang namanya gimana ya, aku galau banget gitu. Sebenarnya aku nggak enak, aku pengen balikin, cuma anak-anak nangis nggak mau. Jadi aku terpaksa bilang, aku pun kan udah membayarkan DC ya, jadi bukan kayak gratis gitu. Jadi dia minta dibayarin waktu itu, ya udah aku bayarin. Sekarang dia mau bayar lagi, cuma aku bilang nggak bisa kayak gitu, maaf. Jadi biarin DC di sini, dia udah seneng walaupun ya kayak gitu. No, itu diikat lehernya jadi pakai tali, karena pintunya kalau setiap kali ada bakso ataupun siang hari itu selalu dibuka lebar biar sirkulasi ruangan udaranya tuh keluar kayak gitu ya. Namanya punya kucing banyak, ada juga yang komen itu nggak bau rumahnya. Ya kalau emang ditutup terus gitu kucing-kucing banyak ya pasti bau. Maka dari itu aku akalinnya seperti ini, jadi sirkulasi udaranya pintu belakang pintu depan itu dibuka semua biar hawa-hawa kayak gimana itu keluar. Dan yang aku pastiin itu kayak pupuknya itu selalu dibersihin dengan cepet kayak gitu. Kalau misalnya dibuka ya enggak sih, biasa aja kayak rumah-rumah seperti biasa. Nah itu tadi kucing yang tiduran di kamar aku, itu tuh kucing yang aku rescue. Jadi dia tuh kemarin kayak nggak bisa pup gitu, bukan nggak bisa pup, nggak bisa pipis, perutnya kembung. Dan alhamdulillah sekarang agak mendingan. Aku beliin obat, aku rutinin, dan dia tuh senang banget bisa masuk. Biasanya dia ada di belakang rumah, kali ini biarin dia masuk dulu main. Sebenarnya bukan aku yang naruh terus di belakangnya, tapi kayak kucing ini tuh namanya aku panggil si Indo. Si Indo ini tuh kayak ngerasa gitu, dia tuh bukan kucing sini dan dia kucing baru, dia tuh pengennya di belakang terus kayak gitu ya, dan nggak pernah mau berbaur. Nah baru kali ini dia mau berbaur kayak gitu, apalagi dia masuk kamar, jadi kayak nyaman banget. Aku biarin aja biar dia istirahat, tapi nanti tuh dia pasti balik sendiri ke belakang kayak gitu. Nah tapi kalau untuk Indo, Pixie itu memang selalu tidurnya di luar. Jadi kalau si Indo ada kandang sendiri di belakang, dan untuk Pixie mah udah liar gitu, dia mau kemana aja, tapi insya Allah dia bisa balik sendiri. Kalau untuk Neko, Bella, dan yang lainnya itu selalu ada di dalam rumah. Paling kalau siang ya mereka main-main kayak gini aja. Kalau siang juga kalau si Neko main gitu, bolak-balik keluar termasuk kayak gitu. Alhamdulillah, yang penting Neko udah dikebiri, jadi dia nggak terlalu nakal, nggak terlalu yang ke rumah-rumah orang kayak barbar gitu ya. Nggak, waktu itu kan Neko sempat hilang karena barbar, karena dibuang katanya. Jadi udah alhamdulillah sekarang udah enggak. Nah ini langsung sebenarnya ini aku udah rentek banget badannya, capek banget. Cuma ya udah sekalian mumpung aku bilang suami ada di rumah, kumpul kan, jadi ya udah aku minta bantu mereka tuh untuk mengerjakan pekerjaan yang aku tadi minta pindah-pindahin drawer kayak gitu. Dan sekalian aja kalau emang udah beres-beres seperti ini, aku tuh terus gitu apa nih yang mau aku kerjain lagi, biar nanti pas aku istirahat semuanya udah kelar, jadi aku lebih tenang, bisa ngedit gitu ya, bisa bikin video lagi. Ya enggak sih, ini juga bikin video lagi pas pindah-pindah ya. Jadi ya udah kayak gitu. Dan satu lagi, ini kerjaan aku ini PR banget, PR udah berbulan-bulan, pokoknya ini baru aku mau kerjain mumpung moodnya bagus, mumpung sekalian capek. Ini aku mau ngeberesin pakaian-pakaian Neji yang banyak banget kayak gini. Jadi ini ada pakaian yang Neji masih kecil, masih aja ditumpuk-tumpuk kayak gini. Jadi mau aku pilah-pilah gitu, nanti kalau misal masih bisa dipakai aku mau kasihin ke tetangga. Dan kebetulan insya Allah aku mau kasihin tuh ke keponakan-keponakannya Mama Alesa, karena Mama Alesa keponakan banyak banget, kecil-kecil banget. Jadi ya udah, kalau misalkan mereka mau tinggal pilih-pilih aja, kalau emang nggak mau terserah kayak gitu ya. Dan alhamdulillah senang banget, pakaian-pakaian yang biasanya aku sering kasih kayak gini, kayak turun-temurunnya, itu dari dulu juga aku suka kasih dan selalu dipakai kayak gitu ya. Sampai sekarang kadang aku ngeliat tuh masih dipakai, jadi seneng gitu. Dan aku juga kalau ngasih baju gitu yang bukan yang enggak apa ya, yang udah bukan layak pakai tapi masih layak, tapi yang udah kekecilan sama Neji, ini dikasihin. Nah ini perasaan udah dipilah-pilah tapi tetap aja masih segini. Jadi udah mendingan lah ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri tuh, ini bagian celananya banyak banget. Ini bukan celana Neji aja sih sebenarnya, ini celana kayak om-omnya dulu, yang Om Windy atau adiknya suami aku tuh pernah di sini. Itu satu lemari sama Neji untuk pakaian celana-celananya. Jadi mau aku pilih-pilih juga, yang nggak kepake mungkin nanti aku bakalan buat lap, dan yang masih kepake mungkin kali Mamas mau pakai atau enggak, pokoknya itu terserah, nanti aku pilih-pilih dulu. Sekalian juga ini celana-celananya Neji, lapis-lapisnya ini udah pada kecil, aku pilih-pilih.
Dan ini tuh membutuhkan waktu sebenarnya tuh dari dulu ya. Ini baru moodnya sekarang. Dan alhamdulillah PR-nya untuk baju Mamas, baju Neji ini udah kelar, tinggal nanti baju-baju aku. Baju-baju aku juga bakalan aku pilah-pilah yang mana yang masih sering dipakai dan mana yang enggak. Kadang seperti itu, ada yang sama nggak sih sama kayak aku. Jadi kalau misalkan kira-kiranya ini udah nggak ini numpuk gitu ya, jadi udahlah yang sebagian kalau emang masih ada yang mau dikasih, kalau enggak ya udah pokoknya dipilah-pilah aja. Kita pilih yang baju yang masih sering kita pakai gitu, jadi lebih rapih aja ya dan lebih kerasa. Kalian bisa lihat sendiri celana yang tadi numpuk ini jadi segini tuh, coba. Alhamdulillah banget. Sebenarnya ngerjainnya kelihatannya gampang ya, tapi padahal ya Allah ngerjainnya itu lama banget dan itu PR berbulan-bulan baru dikerjain sekarang. Oke, ini lanjut. Aku sore hari ini langsung, ini udah sore banget sih sebenarnya, cuma aku lapar, pengen banget yang seger-seger. Aku udah mandi. Ini aku mau main ke rumahnya Mama Alesa. Ini aku mau nyeblak bareng sama dia. Nah, itu kontrakan Mama Alesa tuh yang orange. Jadi setiap hari kita tuh kalau mau makan itu selalu pengen apa ya, bareng-bareng aja gitu. Terutama sih di siang hari biasanya. Tapi ini nggak apa-apa, udah sore hari. Ya walaupun Mama Alesa udah makan, tapi dia selalu nemenin gitu kalau aku lagi makan. Oh ya, aku belum salam-salam untuk kalian ya, kayak udah apa belum sih? Ya udah pokoknya aku salam lagi aja. Pokoknya terima kasih banget atas support kalian untuk video-video aku. Pokoknya semoga kalian bahagia dan aku pun selalu senang untuk membaca-bacakan komen-komen kalian. Terima kasih juga untuk kakak aku yang udah kakak angkat ya, udah berasa kayak gimana sih walaupun jauh dia tetap perhatian sama aku. Senang banget aku dapat kakak seperti kalian, teman seperti kalian, adik seperti kalian. Pokoknya yang bikin mood aku bagus dan selalu konsisten dalam bikin video. Sekali lagi terima kasih. Aku nggak bisa kasih apa-apa, aku cuma bisa kasih dengan video aku, dan semoga video aku dapat menginspirasi kalian untuk beberes rumah, ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Nah, ini seblak aku tuh, seblak ceker. Oke deh, segini dulu aja videonya. Semoga kalian suka dan tonton terus videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.